Terus bersuci, kalau ini simpel teorinya. Yang kita sucikan dua, lahir dan batin. Sebelum kita sholat ada bab namanya toharoh. Ingatlah kalau kita sedang wudhu toharoh, itu yang disucikan lahir. Sucikan juga batinmu. Siapa tahu masih najis, siapa tahu masih kotor. Ya konsep menyucikan diri paling simpel ya tadi, taubat terus ikhlas. Cuma prosesnya panjang. Kadang-kadang untuk penyucian batin orang butuh guru. Jangan disucikan sendiri pakai teori sendiri. Nanti kamu ngarang sendiri, Pak. Saya pokoknya ambil nafas 3 kali aja, Pak. Berarti sudah bersih. Semua kotor-kotor dalam diriku itu ngarang berarti. Ada baiknya nyari guru yang kamu anggap ngerti gimana caranya membersihkan diri, menyucikan batin. Jadi selama ini kita hati-hati sekali biar zahir kita suci. Mau sholat, jangan-jangan celanaku ini kotor, kena najis, terus ganti sarung. Jangan-jangan kan kita sering begitu. Ya bagus, cuma pernah nggak kita khawatir hati-hati dengan kesucian batin? Mau sholat dulu, batinku sudah suci belum ya? Jangan-jangan masih ada hasud, dengki, iri, cuek, dan seterusnya. Itu menyucikan batin. Jadi jalannya dua, taubat sama ikhlas. Makanya sholat itu ya diancang-ancang sebentar lah, jangan ujuk-ujuk. Apalagi jamaah, imamnya sudah mau rukuk, datangnya telat, sujuk langsung telat. Ya ambil nafas sebentar, konsentrasi, bersihkan. Kalau lahir kan sudah, bersihkan batinnya. Sadari bahwa ini sedang berhadapan dengan Allah. Ya tidak usah tegang. Tapi juga kalau bahasa agama itu kan sholat itu rumusnya 2, khudu' sama khusyuk. Khudu' itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Jadi khudu' itu tunjukkanlah bahwa ini sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah. Jangan bikin gerakan aneh-aneh, jangan mengucapkan yang aneh-aneh. Itu yang oleh para ahli fikih dirumuskan macam-macam. Ada yang tidak boleh gerak 3 kali, tidak boleh macam-macam, itu sudah. Itu dari para ahli fikih. Intinya apa? Fisiknya harus khudu', tunduk, menunjukkan sedang berhadapan dengan Allah. Ya mungkin logikanya kalau sudah gerak 3 kali berarti sudah nggak konsen sudah. Cuma ya nggak harus diartikan letterless, nanti bingung. Kadang-kadang digigit nyamuk cek terus kamu pun 1, 2, 3. Wih sudah 3. Bingung kamu ini. Ini saya balik ke sini 4, gagal sholatnya. Tapi kalau tidak balik gimana? Masa gini terus? Nah, itu namanya kaku. Ya khudu' lah seperti. Ya gerak langsung gini kan tidak apa-apa. Asal geraknya nggak gini-gini dulu, apa gini-gini dulu. Ternyata tidak apa-apa, harus 3 gini-gini dulu ya enggak. Itu namanya tidak khudu'. Jadi asal khudu' sama khusyuk. Oke, itu untuk penyucian. Nah ini yang unik. Minggu depan kita perdalam versi Jawanya. Sholat, ya nanti dijelaskan panjang tentang sholat 5 waktu ya. Dalilnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu ada 2 jenis. Sholat lahir sama sholat batin atau sholat kolbu. Dalilnya apa? Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Sholawati itu sholat 5 waktu itu. Kalau sholat wusto itu sholatnya kalbu. Kenapa disebut sholat wusto? Karena kalbu itu letaknya di tengah-tengah tubuh kita. Dan kalau kita sholat fisiknya, kalbunya harus sholat. Karena ada hadisnya Nabi itu, la sholata illa bihuduril kolbi. Meskipun dalam prakteknya susah, kita kadang sholat itu pikirannya melayang kemana, kolbunya juga ikut kemana. Nah, padahal nilainya sholat ketika kolbunya hadir. Dan sholat itu kan berhadapan sama Allah, namanya munajat. Munajat itu bahasa gaulnya curhat. Ketemu, curhat, ngobrol sama Allah.
Dan pasti tidak lewat mulut. Curhat kita sama Allah itu pakai hati. Makanya ada wassolatul wusta dan ada sholat kolbu. Nah, dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sholat wajib yang lahir itu cuma 5. Sholat kolbu inilah yang anytime, yang harus kita bawa. Tidak hanya waktu sholat, tapi di luar sholat. Kolbu kita yang tadi waktu sholat hadir juga harus sholat di luar waktu sholat. Sholatnya apa sih kolbu kita itu? Ini loh. Jadi sholat kolbu itu tidak ada waktunya, terus-terusan. Ini yang sholat tanha anil fasya wal mungkar, itu sholat kalbu. Biar sholatnya tidak fisik saja, dilakukan terus-terusan. Simbolisnya masjidnya itu hati. Harus berjamaah. Berjamaah itu apa? Seluruh anggota tubuh, seluruh batin harus ikut. Kemudian imamnya apa? Ketundukan pada Allah. Kiblatnya apa? Ya Allah yang ada di mana-mana. Jadi kalau sholat wajib yang 5 waktu, simbolisnya sama semua ngadep kiblat. Tapi sholat kolbu ini karena di mana-mana ada Allah, ya segala aktivitas kita, saya ngaji ngadep ke timur, kamu ngadep ke barat, ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan. Kalau ini dalam rangka tunduk pada perintahnya Allah, itulah sholat kolbu. Wajahnya Allah ada di mana-mana. Jadi hidup yang selalu mempertimbangkan apa keinginannya Allah, apa yang dimaui Allah. Itulah sholat kolbu. Prinsipnya apa? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehari-hari hidup kita bawalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku tunduk, aku menyembah, dan hanya padamu aku minta tolong. Jadi meskipun keluar dari masjid, sudah selesai sholat wajibnya, kolbunya harus tetap sholat. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah nanti kualitas sholat yang bisa tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau kalian heran, Pak, ini ada orang sholat wajibnya rajin, tiap hari ke masjid, 5 waktu gak pernah telat, tapi kok masih mau korupsi ya? Masih mau menyakiti orang lain ya? Kata-katanya masih menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang sholat baru fisiknya, kalbunya belum sholat. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya harus sholat kolbu. Tidak hanya di masjid, tapi setiap detik kehidupannya isinya adalah sholat. Itulah nanti yang disebut sholat batin.